Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat pagi untuknya warga Kota Padang Sidimpuan dan rekan Raw dimanapun berada. Seperti biasa rekan Raw di hari Jumat di formasi pukul 11 ya di menit ke-16 Eno menyapa ruang dengar rekan Raw semua dalam program Obsesi Obrolan Seputar Sakofa Islam. Dan rekan Raw hari ini sudah bersama Eno, narasumber kita ada Ustazah Ummu Ulia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Eno sehat? Alhamdulillah Eno juga sehat Ustazah. Dan semoga rekan Raw yang mendengarkan juga dalam keadaan yang sehat ya. Oke rekan Raw, tema kita di hari ini adalah mungkinkah mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat? Ini sepertinya sangat menarik untuk kita bahas. Kalau begitu langsung saja kepada Ustazah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan Mbak Eno tentunya di studio Raw FM dan juga para pendengar setia Obsesi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang pejabat gitu ya, pejabat dan perilaku yang kita katakan merupakan perilaku yang sebetulnya perilaku negatif yang tidak kita harapkan tentunya, yaitu pejabat korup dan khianat. Jadi ini merupakan pertanyaan yang besar buat kita semua sebetulnya. Mungkinkah mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat? Jadi merupakan pertanyaan. Kita bisa menjawabnya mudah-mudahan nanti dengan mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai dasar yang sama, mempunyai landasan kita katakan yang sama. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim, pada saat kita mensikapi suatu permasalahan, pada saat kita akan bersikap terhadap permasalahan sebagai konsekuensi logis dari syahadat yang kita ucapkan, tentunya kita harus menjadikan Islam sebagai dasar kita untuk menentukan sikap ataupun menentukan pendapat kita, kan? Dalam hal apa? Dalam segala hal, termasuk kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam memandang tentang pejabat, kan? Bagaimana kriteria pejabat, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pejabat, itu semuanya kita yakin diatur di dalam Islam. Jadi saya membacakan di awal salah satu firman Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah bagian akhir ayat yang ketiga. Ini sudah merupakan suatu penegasan dari Allah, dan masih banyak dari yang lain yang terus menyatakan bahwa Allah menyatakan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi artinya Islam itu memang sudah Allah pastikan menjadi solusi bagi semua permasalahan kehidupan manusia. Islam itu sudah Allah tetapkan sebagai landasan kita dalam memandang suatu perbuatan, memandang suatu
bersikap tentang sesuatu permasalahan harus betul-betul yang dasar adalah dari Islam begitu kan, karena itu maka kita membahas pada hari ini satu pembahasan tentang mungkinkah mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat. Jawabannya tentunya mungkin, karena Islam punya solusi, punya cara untuk itu. Nah, itu yang menjadi topik kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan ini, latar belakang saya kira kalau kita bicara tentang kasus Anwar Usman, tidak ketinggalan yang paling terbaru kasus asusila itu ya, yang menjerat ketua KPU Hashim Asy'ari. Jadi sebetulnya permasalahan terkait dengan perilaku para pejabat, termasuk yang kita katakan yang kasus korupsi, itu sebetulnya sudah sangat banyak sekali gitu kan. Dan terkadang kita berpikir mungkin nggak gitu kan, mungkinkah kita bisa mencegah para pejabat yang terlibat kasus korupsi itu, kemudian juga pejabat yang khianat. Kenapa kita katakan khianat? Dari sejak beberapa tahun terakhir sampai dengan hari ini, banyak peraturan-peraturan yang sudah dikaji juga para ahli gitu ya di bidangnya masing-masing, yang mereka menyatakan bahwa apa yang dilahirkan dari undang-undang yang ada gitu kan, peraturan-peraturan juga banyak yang mengkhianati amanah dan kepentingan rakyat gitu kan. Yang ada malah peraturan yang ada itu lebih banyak dia menguntungkan para oligarki gitu kan, para penguasa, kita katakan pengusaha yang mereka juga kadang sekaligus pengusaha maupun penguasa. Ada perpu, misalnya perpu ormas, undang-undang cipta kerja yang dulu sangat banyak sekali itu bukan demonstrasi penolakan dia gitu kan, undang-undang revisi terkait dengan masalah undang-undang di KPK gitu kan, undang-undang yang terkait dengan IKN, undang-undang tentang migas, tentang minerba, semuanya itu kita katakan jelas sekali nuansa bagaimana memang didominasi oleh justru itulah tidak memihak kepada kepentingan rakyat, bahkan mungkin kita katakan mengkhianati amanah rakyat, tapi tetap diberlangsungkan gitu kan. Jadi itu semata-mata untuk kepentingan penguasa, pemilik modal, kita katakan para oligarki tadi ya, bukan kepentingan rakyat kebanyakan. Nah, makanya kita katakan tadi beberapa contoh fakta tadi itu kan sekitar tentang pejabat korup dan khianat begitu. Nah, kalau kita melihat dari kondisi apa yang digambarkan tersebut, banyak di antara kita yang mereka kalau ditanyakan mungkin nggak sih kita mendapatkan pejabat yang bersih dari kasus korup, yang mereka pro ke kepentingan rakyat gitu kan, banyak yang mengatakan kalau saya sih pesimis gitu ya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa kita lahirkan para pejabat yang mereka terbebas dari korup dan mereka akan khianat terhadap kepentingan rakyat. Satu sisi kita tidak bisa menyalahkan kondisi tersebut begitu kan. Kenapa? Karena sudah banyak kita bahas di obsesi, bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan, bagaimana kita kemudian mencarikan akar penyebab permasalahan tersebut, kemudian kemana kita akan mencari solusinya, kemana kita arahkan solusinya. Tentunya itu kan semuanya butuh yang namanya bagaimana kita mempunyai ilmu begitu
gitu kan, yang mendasari terkait dengan fakta tersebut. Kemudian kita harus punya ilmu juga begitu kan, ilmu tentang solusi. Kemana kita bawa solusi dari permasalahan tersebut? Maka biasanya kalau kita terfokus dengan fakta di permukaan, fakta yang ada, terkadang kita itu tidak terpikir untuk melakukan suatu terobosan, kita katakan pemikiran yang out of the box gitu ya. Artinya kita memang harus mencari solusi yang kita memang harus keluar gitu kan. Kita mencari solusi yang inovatif, yang inovasi gitu kan, terkait dengan permasalahan yang ada. Jadi kalau kita hanya berkutat di box itu aja gitu kan, kita tidak out of the box, nanti memang akhirnya kita akan muncul tidak mungkin. Akhirnya jadinya kan pesimis gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, terima sajalah apa adanya gitu. Nah ini yang kita katakan, bagaimana agar kita punya pemikiran yang kita katakan out of the box tadi itu, memang harus banyak mencari ilmu, mendapatkan wawasan-wawasan baru, terutama kita katakan tadi pembahasan dari awal sebagai seorang muslim, kita memang harus memperkaya diri kita dengan sakofah Islam, memperkaya diri kita dengan bahwa Islam itu adalah merupakan sebuah aturan hidup gitu kan. Jadi jangan kita katakan mana bisa Islam menyelesaikan solusi masalah pejabat korup, mana bisa Islam menyelesaikan masalah pejabat yang khianat gitu kan. Nah itu berarti kalau mungkin bahasanya anak zaman sekarang itu mainnya kurang jauh gitu ya. Artinya mainnya kurang jauh itu berarti masih belum banyak mencari tahu gitu kan, mencari ilmunya. Makanya kan kita bahas di sini dari permasalahan yang ada tadi itu, yang dia sepertinya sudah seperti lingkaran setan. Gak akan mungkin lah kalau kamu sekarang jadi pejabat gak akan korupsi, gak akan mungkin lah kamu sekarang jadi pejabat itu kita katakan nanti gak khianat dan sebagainya. Maka nanti akan kita runut pada pembahasan kita pada hari ini di obsesi. Yang pertama kita mengerti dengan apa yang menjadi akar. Kita harus memang mengakar apa akar penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan akar penyebabnya, beranjak dari akar penyebab kita menuju kepada solusi. Dan solusinya, karena kita sebagai seorang muslim selama mengaku sebagai seorang muslim, maka solusi yang kita tentunya tawarkan, yang harus kita pahami solusi dari Islamnya. Dan jangan salah ya, kalaupun dikatakan solusi Islam, berarti nanti Islam itu tidak menjamin. Bagaimana dengan yang bukan seorang muslim? Islam itu sebagai sebuah solusi, Allah sudah menyatakan bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Dengan catatan tentunya solusi dari Islam itu diterapkan kepada seluruh manusia. Maka jangankan manusia yang dia merupakan, kita katakan sama-sama manusia yang mereka merupakan non-muslim, seluruh alam gitu kan, seluruh alam akan merasakan rahmatnya. Maka solusi yang kita tawarkan pun dari Islam, jangan punya persepsi yang sempit seolah-olah nanti dia akan menomorduakan yang bukan muslim, tidak sama sekali. Nah kemudian dari solusi Islamnya nanti akan kita bahas juga beberapa hal yang terkait dengan pejabat atau pemimpin di dalam Islam. Misalnya kita bahas tentang pentingnya adanya keteladanan dari seorang pejabat itu kepada rakyatnya. Kemudian Islam itu juga menentang yang namanya nepotisme. Kemudian Islam juga akan kita bahas nanti, Islam itu mempunyai hukum yang sangat tegas. Hukum yang sangat tegas ini tolong nanti kita bedakan dengan hukum yang keras ya. Memang beda-beda tipis ya, beda antara tegas dengan keras, tapi berbeda. Dan Islam punya hukum yang tegas. Dan yang terakhir nanti kita bahas juga, seorang pejabat itu punya amanah yang cukup, kita katakan dia harus menjaga yang namanya harta rakyat agar dia tidak khianat. Nah jadi ini beberapa hal yang nanti akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan terarah dengan jelas tentunya ya, bahwa terjawab nanti bahwa memang kita mungkinkah kita mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat? Mungkin, dan Islam punya solusi untuk itu. Nanti akan kita bahas kembali bagaimana akar penyebabnya, apa solusinya, sampai kepada beberapa teladan yang dicontohkan oleh para sahabat, mulai dari Rasulullah tentunya, para sahabat, bagaimana mereka digambarkan secara rinci pada waktu mereka menjabat sebagai pejabat pada di masa mereka, dan itu tentunya tetap relevan dengan kondisi kita pada hari ini. Kita lanjut nanti pada pembahasan pada sesi yang berikutnya. Demikian dulu Mbak Ena.
105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, kita balik lagi untuk menyapa ruang dengar rekan Raw semua ya. Dan di sini tema kita di obsesi hari ini adalah mungkinkah mencegah lahirnya para pejabat korup dan hianat. Dan tadi sudah dibuka ya pembahasan kita di pagi hari ini oleh Ustazah Ulia. Mari kita persilakan untuk melanjutkan pembahasannya. Terima kasih Zairo. Kita lanjut lagi pendengar setia obsesi di mana Anda berada. Setelah fakta tadi sudah kita bahas, kemudian beberapa penguatan ya bagaimana kita sebagai seorang muslim memang tidak boleh kita untuk tidak mengambil Islam sebagai solusi dari sebuah permasalahan yang kita hadapi. Nah sekarang kita lihat apa yang menyebabkan lahirnya para pejabat korup dan khianat yang sampai sekarang itu masih ada di tengah-tengah kita. Kita lihat fakta gitu ya, dari apa yang terjadi hari ini. Kenapa banyak terjadi penyimpangan dan pengkhianatan para pejabat, kita katakan dari tingkat yang tertinggi lah, dari pejabat negara gitu kan di ibu kota, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat kita katakan kabupaten kota, tingkat desa, bahkan kan banyak sekali kasus-kasus yang kita katakan kepala desa, dana desa dan sebagainya, yang itu memang sudah merupakan santapan sehari-hari gitu kan yang kita lihat. Nah kalau kita melihat secara lebih mendalam, kalau yang bisa saya ambil ada dua yang menjadi akar penyebabnya. Yang pertama, faktor personal atau individual, tidak lain karena kita tidak memungkiri gitu kan, mental khianat, mental korup dan tidak amanah itu memang melekat pada pribadi-pribadi para pejabat yang diangkat. Ini saya mengatakan secara umum ya, enggak kubu ada tuh mereka pembuatan pejabat yang mereka tidak khianat, tidak korup, tidak amanah. Iya, ini secara umum. Secara umum itu terlihat apa datanya, apa buktinya. Silahkan dilihat dari pemberitaan sampai hari ini berseliweran gitu kan para pejabat yang mereka kita katakan notabene sebagai pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Karena mereka tidak mengutamakan kepentingan rakyat begitu kan, tidak mengutamakan amanah mereka yang seharusnya melindungi dan memenuhi kepentingan untuk rakyatnya. Sudah hal yang biasa kita mengatakan pemilihan para pejabat, pemilihan para pemimpin pada hari ini gitu kan, sampai kita katakan dari para menteri, para pembantunya, sangat sering gitu ya, sangat sering tidak didasarkan kepada dua hal yang utama, faktor keimanan dan ketakwaan, atau kita katakan dengan bahasa yang lain kebaikan moral mereka. Kita belum bicara fakta bagaimana faktor profesionalitasnya yang sering diabaikan. Yang sering terjadi pejabat dipilih itu karena apa? Diangkat karena faktor kedekatan, faktor orang dalam gitu kan, atau faktor motif balas jasa misalnya gitu kan, atau faktor ya karena kedekatan tadi, nepotisme gitu kan, karena kedekatan, karena keluarga dan sebagainya. Maka bahkan para relawan pun dipandang terkadang itu yang telah berjasa oleh penguasa yang mereka terpilih dalam ajang pemilu, pilpres pun itu menjadi dasar dalam memilih menjadi pejabat. Jadi kita katakan karena persyaratan yang seharusnya dijadikan sebagai syarat utama itu faktor keimanan dan faktor ketakwaan gitu kan, itu yang menjadi akan terbentuk pada bagaimana kebiasaan, kebaikan moral mereka, bagaimana tingkah laku mereka. Akhirnya mental hianat tadi, mental korup tadi, kemudian tidak amanah tadi sudah melekat pada diri mereka, dan itu sama sekali tidak didasarkan dan sudah pastilah kita katakan tidak sejalan dengan yang seharusnya adalah faktor keimanan dan ketakwaan yang menjadi penentunya gitu kan. Itu yang kita katakan sebagai akar permasalahan yang pertama. Jadi memang merupakan faktor personalnya, individunya. Ini kita tidak membahas ya, kenapa sekarang banyak sekali para generasi kita yang mereka sekarang sedang masa-masa menjadi seorang pejabat, mereka menjadi individu yang seperti itu. Maka kalau kita ingat kembali dengan pembahasan sebelumnya, ada nggak ini terkait dengan bagaimana dengan sistem pendidikan kita? Nah nanti silahkan kita lihat kembali, kita baca-baca kembali. Persoalan pendidikan kita itu juga termasuk persoalan yang sampai hari ini belum selesai kita
kita bahas begitu kan. Dan salah satu akibat dari sistem pendidikan yang kacau itu kan kurikulum yang gonta-ganti, yang tidak jelas dan sebagainya. Ini kan kata para pendidik begitu ya. Kemana efeknya? Output gitu kan. Output dari pendidikan kita itu kan mereka lah nanti kan menjadi calon penguasa, calon pejabat. Nah, berarti kan nanti terkait dengan hal tersebut. Kenapa tadi muncul para individu yang mereka punya mental hianat, mental korup dan sebagainya? Itu kan berarti terkait dengan bagaimana dengan sistem pendidikan kita hari ini gitu kan. Itu yang pertama. Itu baru satu ya, sistem yang kita kaitkan dengan sistem yang lain. Nah, kemudian yang kedua, akar penyebabnya adalah faktor sistematis, artinya sistem. Nah, kita tidak bisa menutupi fakta penggunaan sistem pemerintahan kita hari ini kan merupakan sistem pemerintahan demokrasi. Silahkan kalau kita membahas kembali dengan para pakar-pakar pemerintahan, ilmu pemerintahan demokrasi yang terbukti kita katakan memang rusak dan merusak gitu. Silahkan dilihat bagaimana fakta hari ini. Bahkan mereka negara yang mengaku sebagai gembong dan demokrasi pun, apakah mereka di sana berhasil menerapkan sistem demokrasi yang dia tidak rusak dan merusak? Di negeri kita ini pun sebetulnya sistem demokrasi terbukti pintu yang amat terbuka bagi ragam pengkhianatan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat negara. Ya Ibu, gimana kita mengatakan menyalahkan sistem demokrasinya? Karena itu sistem yang ada sekarang. Iya, makanya kita bahas fakta hari ini. Tidak bisa kita melepaskan dari akar permasalahan penyebab yang kedua itu karena sistemnya gitu. Di mana sistem yang ada itu memang akan memberikan pintu yang amat terbuka bagi para pejabat yang nanti memang mereka menjadi ahli-ahli korup dan sebagainya. Demikian juga nanti dengan sistem yang lain, keberadaan undang-undang dan seterusnya. Nah, maka kalau kita mengatakan dari dua permasalahan tadi ini, akar penyebab pertama tadi memang faktor individunya, yang kedua faktor sistem pemerintahan demokrasi yang memang terbukti rusak dan merusak tadi, dan itu memang berefek kepada terjadinya pengkhianatan para pejabat yang mereka terpilih dari sistem yang tadi, maka kita katakan itulah yang menjadi penyebab utamanya. Nah, bisa nggak kita menyelesaikan itu dengan hanya menyelesaikan faktor yang pertama? Ya, individu-individu yang soleh, begitu kan? Individu mereka yang soleha. Nah, kalau mereka hanya diselesaikan oleh faktor pertama saja, berarti kan mereka keimanan dan ketakwaan kan berarti kita katakan terjamin lah gitu kan. Akan tetapi, kalau tidak diselesaikan juga dengan faktor yang kedua, yaitu masalah sistemnya, sistematisnya, orang-orang yang mereka punya keimanan dan ketakwaan yang kuat tadi, kalau masuk ke dalam sistem yang rusak, maka sedikit semakin lama mereka akan mau tidak mau kan harus mengikuti sistem yang ada, maka mereka pun akan mengikuti sistem yang kita katakan tadi, yang pemerintahan demokrasi yang kita katakan yang terbukti rusak dan merusak. Jadi artinya memang akar penyebabnya tadi ada dua, kemudian penyelesaiannya memang harus dua-duanya gitu kan, artinya ini satu paket, orangnya maupun sistemnya begitu. Nah, apa buktinya? Nah, kita lihat solusinya kita ambil kepada tentunya solusi Islam mengatasi persoalan di atas tadi itu. Ada dua akar penyebabnya. Pertama, solusi secara personal atau individu. Kemudian yang kedua kita katakan solusi bagaimana nanti sistemnya itu harus mendukung kesolehan, mendukung keimanan dan ketakwaan individu yang dimiliki oleh calon pejabat tersebut gitu kan. Artinya yang pertama kita memilih penguasa, para pejabat negara yang memiliki keimanan yang kuat. Kemudian ketakwaannya pun ketakwaan paripurna gitu kan. Ini yang pertama. Tapi sayangnya, apakah dalam sistem demokrasi yang rusak dan merusak tadi itu, mungkin nggak kita mendapatkan pemimpin yang dia punya keimanan yang kuat dan ketakwaan paripurna? Nah, ini kita katakan hari ini di zaman kita katakan sistem pemerintahan demokrasi yang berlangsung. Acap kali pemerintahan itu calon pejabat yang dipilih dia hanya faktor apa? Popularitas, elektabilitas gitu kan. Demikian pula yang kita katakan para pejabat negara mereka dipatok hanya dipilih hanya karena kedekatan, nepotisme, urusan moral, urusan keimanan, apalagi ketakwaan itu sering tidak dipandang.
nggak penting itu gitu kan. Nah kita bandingkan dengan bagaimana dulu Rasulullah memilih pada waktu Rasul memilih para pejabat, para pemimpin pada masa Rasul, kita katakan yang dipilih yang pertama oleh Rasul itu siapa? Yang paling istimewa dalam hal keimanan dan ketakwaannya, itu yang pertama. Nah selain itu baru kemudian dipandang paling mumpuni, artinya dalam hal kita katakan profesionalitasnya. Contoh pasti kita tahu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Kedua sahabat Rasul ini jelas tidak bukan lagi masalah keimanan ketakwaannya. Keduanya diangkat Rasul sebagai pembantu, sebagai wazir beliau. Ini ada sebuah hadis yang jelas menyatakan bagaimana Rasulullah bersabda, pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail. Adapun pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi dalam Islam meski jadi penguasa itu yang dipilih, pejabat yang dipilih, mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin keimanan dan ketakwaannya. Tetapi mereka tetap juga perlu senantiasa dibimbing dan diarahkan. Artinya perlu nanti adanya lingkungan. Kemudian nanti kita bahas yang kedua nanti sistem yang sistematis untuk melindungi mereka. Nah kita lihat contohnya pada waktu Rasulullah mengangkat sahabat Mu'az bin Jabal. Tidak ada yang meragukan bagaimana keimanan beliau begitu. Karena namun demikian saat Rasulullah memilih dan mengangkat Mu'az itu menjadi gubernur di Yaman, beliau tetap menasihati dirinya. Saat Mu'az sudah berangkat dalam perjalanan ke Yaman, Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk memanggil Mu'az agar kembali. Kemudian saat Mu'az kembali, radhiyallahu anhu sudah kembali, beliau bersabda, janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena itu adalah gulul, itu merupakan khianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa saja yang berbuat gulul, artinya mengambil yang bukan merupakan haknya, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang ia khianatkan itu. Karena itulah aku memanggilmu, sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu. Itu jelas sekali di situ. Walaupun sudah diyakini oleh Rasulullah, Mu'az seorang yang sangat tinggi, yang sangat sempurna kita katakan keimanannya dan ketakwaannya, tetap ada Rasulullah mengingatkannya gitu kan. Demikian juga pada masa pasca Rasulullah wafat, para generasi-generasi awal yaitu para sahabat, pada waktu mereka diangkat menjadi pemimpin, yang pertama sekali sebagai penentunya adalah keimanan dan ketakwaan. Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka kita kenal dengan istilah khulafah Rasyidin, gitu kan, khalifah yang terbaik. Dan semuanya itu pada waktu mereka memilih para pejabat di bawahnya, misalnya nanti wali, kalau sekarang misalnya kita mungkin agak bisa kita alihkan dengan gubernur dan semuanya itu semua dikaitkan dengan yang pertama standar pemilihannya keimanan dan ketakwaan. Tapi mereka juga harus tetap dibimbing dan diarahkan. Nah kedua solusinya setelah memilih para pejabat yang mereka faktor utama yang pertama keimanan dan ketakwaan adalah solusi dari sisi sistemnya. Kita katakan solusi sistemik atau sistematis. Tidak lain dengan menegakkan pada masa Rasulullah dengan para sahabat Khulafaur Rasyidin, kita nggak bisa menutup fakta bahwa pada masa itu sistem yang mengatur mereka sistem pemerintahan Islam yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam. Maka pada waktu itu Rasulullah mencontohkan bagaimana pada waktu Rasulullah di Mekah, di Madinah pasca beliau hijrah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ada kehilafahan yang pertama kan itu Khulafaur Rasyidin dulu. Nah kemudian ada para kehilafahan yang berikutnya, ada khilafah Umayyah, ada era khilafah Abbasiyah, sampai yang terakhir kita katakan khilafah Utsmaniyah. Dan itu mendapatkan kecemerlangan tidak kurang dari 13 abad gitu kan. Jadi artinya dari sisi individunya mereka adalah orang-orang yang tidak kita ragukan keimanan dan ketakwaannya. Nah orang-orang ini dikuatkan di apa namanya, mereka melaksanakan semua kebijakan, peraturan-peraturan yang mereka lakukan itu dalam sistem yang kita katakan sistem pemerintahan Islam, yaitu menerapkan syariat Islam, dan itu sudah terbukti gitu kan. Maka dari sini kita lihat bagaimana agar kita mungkin nggak kita itu untuk melahirkan para pejabat yang mereka bukan pejabat yang korup dan khianat. Siapa lagi yang kita contoh gitu kan, kalau bukan bagaimana Rasulullah telah mencontohkan itu, para khulafaur Rasulullah mencontohkan itu.
itu era kehilafahan Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah mencontohkan itu gitu kan. Dan ini kita katakan solusi yang kita katakan solutif dari Islam kalau kita ingin menjawab pertanyaan pada judul kita pada hari ini. Nah, kemudian beberapa hal yang kita katakan yang sangat mudah kita pelajari, kita bisa membacanya, kita bisa mendengarkan dari para ustadz-ustazah misalnya, seorang pejabat agar dia tidak terlibat menjadi pejabat yang korup dan khianat, penting keteladanan. Jadi seorang penguasa itu dia harus memberikan keteladanan kepada rakyatnya. Contoh yang paling mudah kita katakan bagaimana ke Rasulullah ya. Beliau biasa tidur di atas selembar tikar yang kasar, meninggalkan bekas pada tubuhnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan untuk membuatkan kasur yang empuk. Apa yang Rasulullah katakan? Tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon, lalu beristirahat kemudian meninggalkannya. Nah, demikian juga pada waktu kita bagaimana contoh yang dicontohkan oleh keteladanan dari Khalifah Abu Bakar. Beliau hanya mengambil sekedarnya saja harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarga beliau. Saat wafat, ternyata tidak ada yang bertambah dari harta beliau, kecuali unta yang biasa dipergunakan untuk menyirami kebun, seorang hamba sahaya, dan selembar selimut berudru seharga 5 dirham. Tambahan harta inilah yang kemudian diserahkan lagi kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pengganti beliau. Demikian juga Umar meneladani dengan sangat baik kesederhanaan Rasulullah dan Abu Bakar. Pada waktu Umar menjadi seorang khalifah, juga hidup sederhana. Beliau pernah meminta masukan kepada Salman Al-Farisi. Apa kira-kira kekurangan beliau dalam pandangan masyarakat? Salman kemudian menolak, tetapi Khalifah Umar itu mendesak. Akhirnya Salman berkata bahwa ada anggota masyarakat yang membicarakan Khalifah Umar radhiyallahu anhu yang sering mengumpulkan 2 macam lauk dalam hidangannya. Sejak saat itu Khalifah Umar tidak pernah makan dengan 2 macam lauk. Ini dari Al-Ghazali di buku Ihya Ulumuddin ya. Masya Allah begitu ya. Hanya masalah seorang pemimpin, seorang khalifah punya 2 macam lauk dalam satu hidangan, dan itu disampaikan Salman Al-Farisi. Kemudian Khalifah Umar langsung merubah itu. Tidak pernah lagi beliau makan 2 macam lauk dalam piring makannya. Bandingkan dengan kita hari ini ya, berapa lauk dalam makanan, dalam piring kita kalau kita mau makan. Itu dicontohkan oleh Khalifah Umar. Kemudian yang 2 hal berikutnya dalam Islam itu, karena terkait dengan tentang melahirkan pejabat yang dia tidak korup dan tidak khianat, Islam itu anti nepotisme. Tidak hanya hidup sederhana dan tentu tidak pernah korupsi, itu sudah pasti. Para penguasa muslim pada masa lalu juga sangat anti nepotisme. Mereka biasa menjaga agar keluarga dan kerabat mereka tidak memanfaatkan jabatan mereka. Contoh satu hal, pernah Khalifah Umar melihat unta gemuk di padang penggembalaan yang sudah diproteksi negara. Jadi ada yang namanya dalam Islam itu kan dikatakan himmah itu ya. Jadi padang gembalaan yang diproteksi oleh negara. Nah, ketika itu dia tahu bahwa putranya itu unta putranya yang gemuk tadi. Maka beliau segera menyuruh putranya itu untuk menjual untanya tersebut. Lalu modal pokok untuk membeli unta tersebut diberikan kepada putranya. Adapun laba penjualannya dimasukkan ke Baitul Mal, ke kas negara. Masya Allah gitu, sampai seperti itu. Karena unta putranya itu gemuk karena dia digembalakan di padang gembalaan yang notabene merupakan diproteksi oleh negara. Artinya bukan tidak haknya gitu ya unta itu untuk memakan rumput pada padang gembalaan itu. Maka Umar menyuruh putranya menjualnya karena dia gemuk, karena di padang gembalaan yang bukan haknya gitu ya. Maka modalnya dikembalikan ke putranya, kemudian labanya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Itu satu contoh yang luar biasa begitu ya. Kalau kita berkaca dengan kondisi kita hari ini, seperti apa gitu kan, pejabat dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan anaknya. Bahkan nauzubillah dikatakan kalau hari ini kalau bapaknya yang jadi pejabat, kucingnya pun jadi pejabat gitu ya, nauzubillah gitu ya. Kemudian yang kedua, hukum yang tegas. Jadi satu contoh pada masa Khalifah Umar,
jika beliau mendapati kekayaan seorang wali atau gubernur atau amil bertambah secara tidak wajar, maka beliau minta pejabat tersebut apa yang dilakukan? Menjelaskan asal usul harta tambahan yang tidak wajar itu. Jika penjelasannya tidak memuaskan, kelebihannya disita atau dibagi dua. Separuhnya diserahkan kepada Baitul Mal atau kas negara. Hal ini pernah juga dilakukan kepada Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, pada Amr bin As dan seterusnya. Itu kasus yang terjadi pada, kita katakan kasus yang subhat. Adapun kasus yang dia tegas terbukti memperkaya diri sendiri pada pejabatnya dengan cara yang curang, maka apa hukumannya? Takzir. Nanti ada hukum yang ditentukan oleh khalifah. Bisa disita hartanya, bisa dia dicambuk, dipenjara, atau bahkan dihukum mati, tergantung dari tingkat efek kerusakan dari korupsi yang dia lakukan. Nah, yang terakhir, dalam Islam bagaimana seorang pejabat itu harus betul-betul amanah menjaga harta rakyatnya. Di sini kita katakan para penguasa kan dituntut, karena penguasa itu kan sebetulnya merupakan pelayan rakyatnya. Dia harus mampu untuk memenuhi, namanya pelayan, memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tidak boleh sedikit pun harta rakyat itu hilang atau tersia-siakan. Nah, contoh lagi satu, ini dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pernah mengejar unta zakat yang lepas. Bayangkan, penuh obsesi. Umar, seorang khalifah, itu pernah mengejar unta zakat yang lepas. Lalu beliau ditegur oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Jangan engkau mencela aku, wahai Abu Hasan. Demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad SAW dengan kenabian, andaikan ada anak domba yang dia merupakan zakat hilang di tepi sungai Eufrat, pasti Umar akan dihukum karena hal tersebut pada hari kiamat. Sebabnya tiada kehormatan bagi seorang penguasa yang menghilangkan hak kaum muslim." Bayangkan di sini, masya Allah, bagaimana Umar sangat menjaga betul jangan sampai itu yang merupakan harta rakyat tidak dijaga oleh beliau sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Bandingkan dengan para penguasa saat ini gitu ya. Ya, kita katakan yang paling benar kan faktakan di negeri kita ini. Mereka bisa lihat faktanya dengan mudahnya. Banyak tadi sudah kita baca undang-undang yang harusnya undang-undang itu adalah menjaga hak yang merupakan harta rakyat, yang itu nanti dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Dengan mudahnya diberikan peluang, bahkan diberikan pintu gerbang begitu kan, bagi para pihak swasta, bagi para asing dan asing menguasai sumber daya tersebut yang harusnya itu merupakan hak dari rakyat, yang itu memang kita katakan dikelola nanti oleh negara dan kemudian diberikan untuk kepentingan kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman rakyatnya. Tapi yang terjadi malah diberikan untuk kepentingan para pihak swasta, kita katakan para oligarki gitu kan, para pengusaha-pengusaha asing dan asing yang mereka sebetulnya bukan menjadi bagian dari rakyat yang harusnya dijaga, dibela, dipenuhi kebutuhan oleh penguasanya. Nah, silakan dibandingkan nanti tadi dengan apa yang digambarkan oleh satu-satu kisah yang dicontohkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau ingin mencontoh Khalifah Umar itu sebagai seorang pemimpin bangsa, kita katakan ya, karena sebagai khalifah itu kan berarti kan pemimpin negara. Cobalah dilihat, cobalah dibaca bagaimana kisah-kisah tadi itu tergambar gak pada kita sebagai seorang pemimpin, apalagi sebagai seorang pemimpin yang mengaku sebagai seorang muslim gitu kan, sebagai seorang muslimah. Pelajari, renungkan gitu kan, bagaimana para khulafaur yang mencontohkan itu, bahkan Rasul mencontohkan itu, dan bagaimana para khalifah-khalifah yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran yang singkat seperti ini tadi, mungkinkah tadi dikatakan mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat? Jawabannya adalah mungkin, dan Islam sudah punya solusi tuntas untuk hal tersebut. Tinggal mau nggak kita menerapkannya, mau nggak kita mempelajarinya dulu, mencontohnya, agar lahir tengah-tengah kita para pejabat yang mereka bukan pejabat korup dan juga bukan pejabat yang khianat terhadap amanah untuk kepentingan rakyatnya. Demikian Mbak Eno, pembahasan kita terkait dengan topik pada hari ini. Baik, apakah sudah sampaikan untuk closing statement-nya Ustazah? Nah, Karena waktu kita sudah. Udah jam 12 sudah mendekati Ustazah. Langsung saja. Iya, kesimpulannya ya. Iya. Jadi kalau kita kembalikan ke judul pembahasan pada hari ini,
memang ini belum merupakan pembahasan yang secara rinci, tapi kalau tuntas insya Allah sudah poin-poin penting ya, bahwa dengan judul yang tadi dibahas, mungkinkah mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa mungkin? Karena Islam memberikan cara untuk mendapatkan pejabat yang korup. Yang pertama, pejabat itu harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang kita katakan yang kuat. Kemudian sistem yang ada itu tentunya bukan merupakan sistem pemerintahan demokrasi yang jelas-jelas bertentangan dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Artinya faktor kedua yang harus diperhatikan adalah sistem pemerintahan yang akan bisa untuk mendukung pemimpin yang tadi kita katakan yang punya iman dan ketakwaan yang kuat tadi, harus dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Artinya apa? Sistem yang dia menerapkan semua hukum-hukum syara, semua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dengan dua cara ini maka akan bisalah seorang pejabat itu kita katakan terbebas dari yang namanya korupsi dan khianat. Bagaimana cara kita untuk bisa mencontoh hal ini? Maka silakan dipelajari lagi Islam gitu kan, dibaca-baca, dipelajari lagi bagaimana kepemimpinan yang dilaksanakan pada masa Rasulullah, bagaimana para masa Khulafaur Rasyidin sampai dengan kekhilafahan yang terakhir. Dan saya kira tidak perlu kita pertanyakan kenapa harus itu, karena selama kita mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah dengan syahadat kita, kalau kita ada keinginan menjadi seorang pejabat atau kita nanti akan memilih seorang calon pejabat, maka standar kita untuk menentukan pilihan itu adalah tetap dua hal tadi. Apakah dia seorang pemimpin yang punya keimanan dan ketakwaan yang kuat, kemudian yang kedua, pemimpin yang akan nanti kita pilih itu, atau mungkin kita sendiri mau jadi pemimpin di situ, sudahkah kita bisa menjamin akan menerapkan sistem yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sistem yang dia bisa menjamin melaksanakan semua aturan Allah dalam sistem pemerintahan akan dia jalankan. Ini merupakan dua hal yang harus betul-betul kita pahami. Saya ingin menutup ada satu sabda Rasulullah terkait dengan materi kita pada hari ini, sebuah hadis ya dari Rasul yang mengatakan bahwa siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian ataupun gaji untuknya, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah harta gulul, dan harta gulul itu adalah hukumnya haram. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Ini menjadi suatu peringatan buat kita, buat saudara-saudara kita yang mereka sekarang menjadi pejabat, sebagai seorang pemimpin yang dibolehkan diambil itu adalah yang merupakan pemberian atau gaji untuknya. Jadi kalau dia ambil selain itu, setelah itu merupakan dikatakan harta gulul dalam fikih Islam, dan harta gulul itu hukumnya adalah haram. Nauzubillahi. Demikian, terima kasih pendengar sudah Anda berada dan juga Mbak Ida di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.